Produsen gas industri menjadi salah satu sektor pendukung yang vital bagi perkembangan industri manufaktur di Indonesia. Kapasitas produksi gas industri nasional saat ini sebesar 2,5 juta ton per tahun dan mampu mencukupi kebutuhan gas industri dalam negeri sebesar 1,4 juta ton per tahun. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita pada Kongres dan Seminar Teknis AGI yang ke-11 di Kuta mengemukakan kebutuhan gas industri meliputi gas oksigen sebesar 587.000 ton per tahun, antara lain untuk memasok ke rumah sakit, bengkel, industri kecil, aquacultur, produksi baja dan stainless steel. Sementara itu, gas nitrogen sebesar 673.000 ton per tahun digunakan untuk industri kecil, rumah sakit, pendinginan, produksi stainless steel, dan gas inert, pengeboran minyak, dan enhanced oil recovery. Seiring dengan tumbuhnya aktivitas hilirisasi industri berbasis mineral, baik logam maupun non-logam, dan pembukaan kawasan industri baru, kebutuhan gas industri seperti oksigen akan semakin meningkat pesat. Menperin juga mengapresiasi AGI yang telah ikut ambil andil mendukung pemerintah dalam penanganan kebutuhan oksigen pada masa pandemi COVID-19. Karena pada masa pandemi COVID-19 tersebut menjadi pembelajaran untuk semua pihak, termasuk dalam upaya untuk membangun sektor manufaktur diperlukan sebuah infrastruktur yang kuat. Beberapa tantangan bagi produsen gas industri ke depan adalah kesiapan teknologi dan infrastruktur yang perlu ditingkatkan untuk membentuk dan mematangkan pasar dalam negeri, serta meningkatkan efisiensi proses agar dapat berdaya saing menembus pangsa ekspor. Ini tidak terlepas dari adanya tuntutan atas penyediaan sumber energi terbarukan yang ramah lingkungan sebagai bagian dari komitmen dekarbonisasi sektor industri. Kalau kapasitas terpasang sih sudah lumayan baik, tapi kalau untuk menghadapi challenge dan potensi pertumbuhan ekonomi ke depan, yang artinya setiap pertumbuhan ekonomi itu kan didukung oleh pertumbuhan industri. Mungkin nanti ke depannya juga di industri yang membutuhkan energi fosil yang sekarang ini bisa digantikan oleh hidrogen, ya, karena hidrogen itu praktis ya. Diharapkan dapat memicu kolaborasi antar pemangku kepentingan, yakni pemerintah, industri, dan akademisi dalam mendorong pengembangan teknologi dan kebijakan yang mendukung energi bersih dan berkelanjutan. Apalagi pengembangan hidrogen hijau dan amonia hijau menjadi salah satu strategi menuju target NZE Net Zero Emission industri tahun 2050 dengan mensubstitusi penggunaan bahan baku berbasis fosil ke bahan baku yang berasal dari sumber terbarukan. Raiswantara, Bali TV.